warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi hadanil hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Para salikin rahimakumullah, mari kita memulai dengan bersyukur pada Allah. Dengan segala irodahnya dan maunahnya, kita bisa menjadi bagian dari acara rutin Aji Kolbu ini, dengan harapan semoga kita mendapatkan rahmatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para salikin dan kawan-kawan saya yang hormati, pada fasal atau bab terakhir ketika kita mengakhiri sebelum Idul Fitri, kita diminta betul-betul untuk bersungguh-sungguh dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Karena apa? Karena orang yang bersungguh-sungguh itulah yang akhirnya bisa berjumpa dengan Allah nanti di yaumil akhir dengan sebuah keindahan yang sejati. Syekh Imam Ghazali menyebutkan fakullu man zar'a hasada. Jadi orang yang menanam dialah yang akan menuai. Kalau kita menanam kepada Allah, maka kita akan mendapatkan apa yang akan diberikan pada Allah. Wa man masya wa sholah, dan dia yang berjalan menuju Allah akan sampai. Wa man tolaba wajada, kalau kita itu mencari tolaba, mencari ilmu, mencari Allah, kita akan juga mendapatkan. Ya. Wa tolaba la yaqul illa bil mujahadah, dan kita semua kalau menuju Allah caranya hanya dengan cara mujahadah, dengan cara bersungguh-sungguh, yaitu kita dalam rangka mendekatkan diri pada Allah. Nah, untuk itu para salikin, babnya kita sudah berpindah. Saya lanjutkan saja. Wa qala mu'allif fi hadzal kitab wa nafdhu bima bi ulumiha fid dharain, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faslun fi annal ladzati wa sa'adatil ibni adam fi ma'rifatillah subhanahu wa ta'ala. I'lam anna sa'adata kulli syai'in wa ladzatahu wa rahatahu wa ladzata kulli syai'in takunu bi muqtadha tab'ihi wa ta'u kulli syai'in ma khuliqa lahu faladzatul 'ain fi suwaril hasanah wa ladzatul udhuni fil aswatis sholihah wa thayyibah wa kadzalika sa'irul jawarihi bi hadis sifah wa ladzatul qalbi al khassatu bi ma'rifatillah subhanahu wa ta'ala li annahu makhlukun lah. Para salikin rahimahullah, bab ini menerangkan fi annal ladzata wa sa'adah. Jadi bab yang menerangkan tentang annal ladzat. Apa sih yang disebut dengan lezat? Nikmat. Ya, lezat itu dari bahasa Arab. Jadi kita apa yang dinamakan lezat? Wa sa'adah, dan bahagia. Anak Adam itu kecuali fi ma'rifatillah. Kita akan mendapatkan sebuah keindahan, kelezatan hidup itu ketika ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala. Ini babnya. Karena itu kita disebutkan iklam,
ya, ketahuilah ayuhal murid, kita semua yang kita mendekatkan diri pada Allah, anna sa'adata kulli syai'in waladzatahu wa rahatahu waladzata kulli syai'in takunu bimuqtadha tab'ihi. Jadi kelezatan apa saja, ya, dan sa'adah bahagia apa saja, warohatan waladzata kulli syai'in, itu semua kelezatan itu tergantung bimuqtadha tab'ihi, semua tergantung pada tuntunan kodratnya. Semua bisa menikmati, semua mendapatkan kelezatan dan kebahagiaan. Nah, pertanyaannya, perbedaannya kelezatan dan kebahagiaan kita dengan makhluk yang lain apa? Dan di dalam jawarih seluruh tubuh kita apa? Disebutkan wa tabu kulli syai'in ma khuliqalahu. Maka dengan demikian kodrat untuk mendapatkan sa'adah itu fi kulli syai'in ma khuliqalahu, tergantung pada siapa diciptakan itu. Jadi lezatnya manusia berbeda dengan lezatnya binatang. Lezatnya telinga berbeda dengan lezatnya mata. Nah, karena itu disebutkan faladzatul ain fi suwaril hasanah. Jadi tentang kelezatan kedua mata kita itu adalah ketika fiswari hasanah, ketika melihat sesuatu yang indah. Yang indah itu refleksinya nanti di hati. Melihat pemandangan indah, alhamdulillah, suar. Jadi suarin itu dari pemandangan. Alam yang indah, Indonesia yang indah. Tidak ada satupun sebuah provinsi daerah yang tidak memiliki daerah yang indah. Selalu punya, hanya belum dieksplor. Ya, memang sekarang yang dieksplor kan di Indonesia Timur itu indah, pantainya, lautnya, airnya, sungainya, air terjunnya, semua indah. Padahal itu semua juga provinsi punya, cuma belum dieksplor. Nah, ketika mata melihat itu ada lazzatul ain. Jadi ada namanya kelezatan mata ketika melihat sebuah pemandangan yang indah. Waladzatul udhuni fil aswatit thayyibah. Jadi ketika kita bicara tentang lezatnya telinga, maka lezatnya itu adalah fil aswatit thayyibah. Ketika kita mendengarkan suara yang indah, membaca qiraah, ya, murotal yang indah, imam yang indah, ya, lagu-lagu spiritual yang indah, ya, dan gemersiknya alam yang indah, gemersiknya air terjun, gemersiknya sungai ngarai, ya, kemudian dedaunan dari pohon-pohon yang saling bergesekan melahirkan sebuah instrumentasi dan orkestra alam yang indah. Telinga kita akan menikmati kelezatan itu. Ya. Wa kadzalika syairul jawarihi bihadis sifah. Begitu juga mengenai anggota badan tubuh kita yang lain. Kalau makanan, lidah kita memakan yang indah, memakan yang lezat, tesnya, perpaduan, kecutnya, pedasnya, asinnya, itu menjadikan lezat di lidah. Beda kalau terlalu pedas, tidak lezat. Terlalu kecut juga enggak. Mesti perpaduannya, tes makanan itu ya tiga itu. Pedas, asin, dan juga kecut. Melahirkan tingkat kegurihannya. Gurihnya makanan itu nanti di situ. Nah, ketika lidah kita mengecap dan merasakan enaknya sebuah makanan, maka itu namanya lezat. Nah, begitu juga anggota badan yang lain. Nah, dengan demikian waladzatul qalbi. Sekarang pertanyaannya, lezatnya hati kita itu apa? Apakah hati itu sama lezatnya dengan
makanan, dengan suara, dengan pemandangan. Di sini tidak. Waladzatul qalbi khassah. Tetapi lezatnya qalbiyun, rasa nyamannya, sa'adah, tenangnya hati itu khassah. Apa? Bi ma'rifatillahi subhanahu wa ta'ala. Jadi kita itu akan menjadi nikmat kalau ma'rifatullah. Kalau kita bisa menjumpai dan mengerti tentang hakikat Allah, mengerti tentang af'al, mengerti tentang sifat, mengerti tentang ma'iyah, dan yang itu ada istilahnya orang Solo, wala kaifin wala mislin. Karena Allah itu tidak bisa diperumpamakan dan tidak bisa dipadankan. Sehingga ketika kolbun kita, fuada kita ingin merasakan lezat, maka berbeda dengan lezatnya anggota badan yang lain. Nah, karena itu khosohnya, ya, kekhasannya, kekhususnya terhadap kelezatan kolbun itu terletak pada ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala. Li'annahu makhlukun laha. Karena itulah sesungguhnya manusia itu diciptakan itu untuk mencari ridhanya Allah, yaitu ma'rifatullah. Sahabat-sahabat sekalian, sampai dengan kalimat ini coba kita bertanya, apakah kita sudah merasakan? Ya, merasakan sudah bagus ya. Apakah sekarang kita sudah mencari ma'rifatullah dalam usia seperti kita, berapapun umur kita? Padahal ini disebutkan li'annahu makhlukun lah, karena sejujurnya Allah itu menciptakan makhluk manusia sebagai khalifatul fil ard, itu harus mencari Allah, menemui Allah, berjumpa Allah. Karena itu mengapa disebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, hanya menyembah Allah. Liya'budun yang benar dalam konteks ilmu tasawuf, ilmu thariqah disebut dengan liya'rifun. Agar kita semua itu adalah liya'rifun, ma'rifah. Karena itu disebutkan di dalam sebuah hadis, man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengetahui terhadap dirinya, nafsahu, ya, fakot, maka sejujurnya dia akan mengetahui arafa, tahu, mengetahui apa? Rabbah, Allah, Tuhannya. Jadi kalau sampai umur sekian kita tidak melakukan introspeksi terhadap apa yang kita lakukan, sejauh mana kita mengetahui Allah, sejauh mana kita mendapatkan sebuah iluminasi itu sebuah tajalli yang pertelo, yang jelas terhadap keberadaan Allah, maka sesungguhnya kita belum sampai usahanya. Kita belum pada posisi menyaksikan keberadaan Allah yang sesungguhnya. Kita hanya tahu, oh ya ceritanya Allah ada. Kita meyakini Allah ada. Tetapi terhadap terhadap pencerahan diri kita bahwa Allah itu kita saksikan betul keberadaannya ada, baik di dalam kehidupan kita sehari-hari maupun ketika kita dalam ibadah mahdhah, berjumpa ketika sholat, menghadap ketika sholat, kemudian kita mendauk, kita merasakan kesedihan, kebahagiaan, tangis ketika zikir pada Allah. Berarti kalau itu belum mencapai seperti itu, kita berarti belum musyahadah, kita belum menyaksikan eksistensi terhadap Allah, dan kita apalagi belum ma'rifah. Jadi dengan demikian para sadiqin yang saya cintai, yang saya hormati, itulah mengapa disebutkan tadi pertama ketika sedang dan terus suluk menuju Allah itu harus mujahadah, harus sungguh-sungguh,
Itu yang pertama. Yang kedua, harus melakukan namanya riyadhah. Latihan-latihan, stase demi stase. Salah satu latihannya itu adalah muraqabah. Ya, muraqabah itu menjadi bagian dari kelanjutan ketika kita zikir latifah yang membersihkan diri kita itu. Baru bisa merasakan muraqabah. Jadi dengan demikian, sahabat-sahabat sekalian, para salihin yang saya cintai dan saya hormati, disinilah makna kelezatan yang sesungguhnya. Coba bapak-bapak, sahabat-sahabat, kalau kita makan enak, kira-kira lebih dari 10 cm, 15 cm enggak enaknya itu? Enggak. Begitu masuk mulut, oh enak. Begitu lewat tenggorokan kita masuk ke perut, sudah enggak enak. Apalagi kekenyangan, sakit perut. Jadi kelezatan nisbi itu, ya, itu sesaat. Telinga mendengarkan, begitu musik dihentikan, tidak ada lagi kenikmatan. Begitu juga mata, paling 20 meter sudah nggak kelihatan. Maaf, melihat atau terlintas orang cantik 20 meter sudah nggak kelihatan. Orang yang handsome, ganteng juga 20 meter udah nggak kelihatan gantengnya. Jadi anehnya kita, ya saya tidak ingin sebut siapa, tapi kita lah. Anehnya kita itu masih terkesengsem, masih terbuai dengan kelezatan sesaat itu. Kalau sudah makan enak, kalau sudah mata memandang, kalau sudah dengar yang enak-enak, yang indah-indah, rasanya itu bahagia. Lihat rumahnya bagus, lihat mobilnya mentereng, indah. Tapi apa itu? Bukan. Ya, dengan demikian kita jangan kesengsem yang sesaat. Jangan jatuh cinta. Falling in love-nya itu jangan karena dunia. Falling in love-nya itu harus kepada God, pada Allah. Dialah yang menentukan, dialah yang serba ada, yang mengadakan terhadap yang tidak ada menjadi ada. Manusia bukan apa-apa. Dunia awalnya tidak ada. Dia ada karena yang mengadakan, yaitu yang super dan maha ada, yaitu Allah. Jadi anehnya manusia itu kesemsemnya itu terhadap makhluk, terhadap ciptaan Allah, bukan yang menciptakan. Nah, jadi dengan demikian, kalau kita sudah bisa merasakan waladzatul qalbi khassah bi ma'rifatillah subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya kita sudah mendapatkan kelezatan yang sejati yang di dalam kitab ini disebut dengan kimia usahadah. Jadi proses kimiawi untuk mendapatkan syahadah, kebahagiaan yang sejati. Ya, ini ya para salikin. Saya lanjutkan. Wa kullu malam ya'rifhu, saya ulang, wa kullu malam ya'rifhu ibnu Adam idza arafahu fariha bihi. Mislu satroji idza arafaha fariha biha. Walau nuhiya an halam yatrukha wala yabqa lahu anha sabrun wa kadzalika illa wa fi ma'rifatillah subhanahu wa ta'ala fariha biha walam yasbir 'anil musyahadah li anna ladzatil qalbi al ma'rifatu wa kullama kanatil ma'rifatu akbar kanatil ladzatil akbar walidzalika fa innal insana idza arafal wazira faraha wala alimal malika lakana a'dama faraha. Jadi ini mengcompare sebuah stase cara untuk melihat kebahagiaan. Wa kullu malam ya'rifu ibnu Adam, seperti halnya itu kalau kita mengenal kepada ibnu Adam, anak Adam. Idza arafa fariha bihi, ketika kita mengenalnya maka dia akan gembira. Misalkan gini, oh
Mbak itu siapa ya? Pak itu siapa ya? Tokoh itu siapa ya? Nah, ketika kita mengetahui dan akhirnya kenal dengan Pak itu, maka kita akan bahagia ketika kita mengetahui terhadap orang itu. Itu yang pertama ya. Nah, yang pertama itu sama dengan manusia. Kalau manusia ingin ketemu seseorang tokoh kemudian kenal, kira-kira bahagia nggak? Bahagia. Begitu juga kalau kita akan mengenal Allah, begitu sudah mendekati rasa nikmatnya kita beribadah saja, kita akan bahagia. Belum lagi kalau kita sudah berjumpa wusul ilallah yang sebenar-benarnya. Mislas satronji idza arfaha, seperti permainan catur ya. Ya ini zaman dulu kayaknya udah ada catur dari Pak Syekh Hujatul Islam Imam Ghazali. Mislah sepertinya satratin, permainan catur, idza arafaha ya fariha biha. Kalau kita sudah bisa memainkan catur, itu juga akan asik. Ya, pasti teman-teman yang muda yang ahli catur itu kalau sudah catur kan terus ya, sampai akhirnya jam berapapun gitulah. Sampai pagi pun main catur sehingga paginya pusing karena asiknya. Walau liha anhum lam yatrukha, wala yaqullahu anna sabra. Suruh berhenti kalau sudah jatuh cinta dengan main catur juga tidak mau berhenti ya. Dan dia tidak mau meninggalkan, dan dia wala anha sabra, dan dia ini tidak terus penasaran enaknya main catur. Wa kadzalika idza waqa'a fi ma'rifatillah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga kalau kita itu sudah cinta dan makrifat kepada Allah Ta'ala. Semakin dalam semakin cinta, semakin rindu dzauq, semakin kita mahabbah dan rasanya ingin lebih dekat dengan Allah. Seperti orang yang main catur tadi, suruh berhenti nggak mau, main terus saking senengnya. Oke. Nah, dengan demikian begitu juga di dalam ma'rifatullah, kita fariha biha, maka kita asik dan tidak ingin untuk lepas kepada Allah. Walam yasbir anil musyahadah, sehingga kita itu adalah betul-betul ingin musyahadah. Musyahadah itu menyaksikan kepada Allah, dan kalau sudah menyaksikan di luar Allah itu tidak ada artinya. Hanya Allah yang kita tuju. Karena itu orang Naqsyabandi menyebutkan ilahi anta maksudi, hanya engkau yang aku tuju ya Allah. Wa ridhokal matlubi, dan hanya ridhomu lah yang aku tunggu-tunggu, yang aku harapkan. Ya itu berarti musyahadah li anna ladzatul qalbi ma'rifatuhu. Ya, karena sesungguhnya nikmatnya ketika orang yang beriman seperti kita itu apabila kita itu makrifah, ya. Akbar, karena dan akbar, kalau kita sudah musyahadah akbar, maka kita akan mendapatkan ladzatul akbar. Ladzatnya itu yang mendalam dan yang begitu yang paling sempurna. Walidzalika, hal ini seperti walidzalika, ini seperti hanya orang. Fa innal insan idza ara wazir fariha. Ketemu seorang menteri saja ini, ya memang banyak orang yang bercita-cita jadi menteri ya. Fa innal insanu, manusia itu idza arafa, kalau sudah berjumpa pada wazir itu fariha, senang. Apalagi walau alimal malik lakana adamul faroha. Apalagi kalau ketemu rajanya, kalau ketemu presidennya, maka dia akan a'dhama faroha, maka dia juga akan bahagianya itu melebihi dan akan semakin bahagia.
Jadi para salikin yang saya hormati, yang saya cintai, itu yang kita bisa bahas pada hari ini. Jadi intinya Bapak-bapak, sahabat sekalian yang saya cintai, lezat yang sesungguhnya itu adalah lezat ketika kita makrifah. Lah, makrifah itu harus betul-betul dijalankan, harus dicari, harus mujahadah. Karena itu ayat jadiha fi taqwiyatihi fi hifdzi wa ijabati akni adal ma'is. Jadi kalau orang sudah berkeinginan ingin makrifah, bukan hanya syariat, maka harus ajahida fi taqwiyatihi wa hifdzi wa ijabati. Maka dia itu harus kuat dorongannya, ya, wa hifdzi ijabati, dan dia harus bangkit, ya. Akni hadal ma'is, caranya harus bu'is. Kita harus bangkit. Ya Allah, saya ingin mencari. Ya Allah, saya ingin sholat yang baik. Ya Allah, saya ingin betul-betul sholat malam yang betul. Nah, ini berarti Anda akni hadal ba'is, Anda harus bangkit dengan cara yang kuat menyambut keinginan itu. Fatak yaitu bidzikrillah, dengan cara itulah caranya harus dengan zikir pada Allah yang kuat. Wa taqwiyatuhu, jadi zikirnya pada Allah yang kuat. Wal fikri fi ma'indallah, dan bertafakur terhadap kekuasaan Allah yang luar biasa. Dengan demikian yang ketiga, wal mujalasati li ahlillah, caranya harus berkumpul dengan mujalasati li ahlillah, dengan ahlinya Allah. Jadi dengan demikian, kalau Anda ingin kuat, ingin menuju Allah, niatnya yang kuat. Dua, bangkit. Ya. Yang ketiga, zikirnya yang kuat. Yang keempat adalah tafakur kepada Allah, keberadaan dan kekuasaannya. Yang kelima, berkumpul dalam majelis yang mendekatkan diri pada Allah. Majelis yang secara khusus mendekatkan diri pada Allah adalah suluk di dalam proses namanya thariqah. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Moga-moga Allah selalu melindungi kita dan Allah selalu memberikan ma'unah kepada kita, khususnya menjaga hati kita agar betul-betul sedang dan terus menuju Allah. Amin ya rabbal alamin. Alaikum minkum akhirul kalam. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.